Pagi ini tengah berlangsung penertiban pemukiman di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Seperti apa situasi terkini? Langsung kita bergabung dengan reporter Fasila Khairunisa. Fasila, bagaimana kondisi terkini di sana dan apa reaksi warga Rawajati? Rika, saat ini kondisi di Rawajati sendiri di Kalibata ini masih ramai dan terlihat ini adalah alat berat yang kedua yang telah masuk ke kawasan pemukiman. Ini alat berat kedua. Ini terlihat Pemprov DKI Jakarta dan juga Satpol PP ini tengah mengatur strategi. Nah, ini tadi adalah pada saat ricuh. Petugas Satpol PP yang terluka dan juga lebih dari satu warga yang terluka. Ini terjadi pada saat pagi hari tadi, di mana warga juga telah melakukan negosiasi dan didampingi oleh LSM dan juga anggota DPRD DKI Jakarta, mana warga bersikeras menolak adanya penertiban bangunan liar ini. Karena warga menilai bangunan ini bukanlah bangunan liar, karena sebelumnya warga juga sempat membuat KTP dan juga kartu keluarga berdasarkan dengan alamat yang ada. Ya, saat ini sedang dilakukan pembongkaran dengan alat berat. Bisa dilihat, alat berat sedang merobohkan bangunan. Ini memang kawasan di Rawajati ini ialah kawasan pemukiman dan juga tempat usaha seperti tempat makan dan warung-warung. Ini adalah salah satu bangunan yang pertama dirobohkan oleh petugas Satpol PP dengan alat berat. Ini tadinya tempat makan, tempat usaha dan juga warung. Warga juga tadi terus meminta dan memohon kepada petugas untuk tidak menertibkan bangunan atau rumahnya. Mana tadi memang warga melakukan negosiasi. Dan rencananya lokasi ini diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau dan juga penertiban bangunan liar yang ada di kawasan ini. Terdiri dari rumah-rumah dan memang berdasarkan surat pemberitahuan dari Pemprov DKI Jakarta itu sudah ada sejak bulan Juni 2015 lalu, di mana surat pemberitahuan pertama itu dilayangkan pada tanggal 4 Juni 2015, kemudian surat pemberitahuan 2 itu pada 8 Juni 2015, surat perintah membongkar itu pada tanggal 10 Juni 2015. Namun sempat tertunda karena hasil negosiasi warga yang meminta untuk penundaan hingga akhirnya pada tanggal 25 Agustus kemarin ada surat pemberitahuan bahwa hari ini yaitu tanggal 1 September 2016 akan dilakukan pembongkaran. Warga menolak karena memang tadinya terjadi adanya kesepakatan antara warga dan juga Pemprov DKI bahwa warga meminta bersedia direlokasi namun ditempatkan di rusunawa yang ada di sekitaran tempat mereka tinggal, yaitu di sekitaran Kalibata sini. Namun Pemprov DKI Jakarta rencananya akan merelokasi mereka ke rusunawa di Marunda yang menurut warga itu kejauhan, lokasinya terlalu jauh. Ini ya kericuan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, terkait dengan penggusuran yang dilakukan di kawasan Rawajati. Tadi sebelumnya Fazila, laporan Anda memperlihatkan bagaimana situasi sedikit tegang, terjadi dorong-dorongan antara warga dengan Satpol PP. Bagaimana kondisi saat ini? Ya, Sumi, saat ini kondisinya sudah mulai kondusif, di mana warga juga sudah bisa mengeluarkan barang-barangnya dan menerima untuk mengeluarkan barang-barang mereka dari bangunan.
negosiasi yang akhirnya berakhir ricuh dengan melempar botol dan juga melempar batu kepada petugas Satpol PP. Ada sekitar 500 petugas Satpol PP yang diturunkan dan juga ada 100 bantuan dari kepolisian yaitu dari Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Jakarta Selatan. Dan ini dari aksi ricuh ini sedikitnya ada lebih dari 1 anggota Satpol PP yang terluka yang langsung dibawa dengan menggunakan ambulan tadi, dan juga ada beberapa warga ini yang terlihat dibawa untuk diamankan dan juga dibawa ke tempat yang lebih aman karena terluka. Dan berdasarkan informasi bahwa penertiban bangunan liar ini sebenarnya memang sudah diinformasikan sejak tahun 2015 lalu, di mana sudah diberikan surat pemberitahuan 1 hingga surat perintah untuk membongkar. Namun akhirnya warga berhasil negosiasi pada bulan Mei. Warga hingga pagi tadi masih menolak keras bangunannya untuk dirobohkan karena ini terdiri dari bangunan, ada pemukiman dan juga ada tempat usaha seperti tempat makan, dan ini bangunan kelima mulai dihancurkan lagi oleh alat berat dan barang-barang juga sudah mulai dikeluarkan. Sedikitnya ada 60 bangunan yang akan dirobohkan dari 60 kepala keluarga dan juga 200 jiwa yang ada di Rawajati ini. Dan ini warga menolak karena tadinya warga meminta atau membuat kesepakatan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa warga ingin direlokasi, setuju untuk direlokasi, namun lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal mereka di kawasan Kalibata ini atau di kawasan Pancoran. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin merelokasi mereka ke Rusunawa Marunda yang dipikir lokasinya akan lebih jauh dan juga mereka mempertimbangkan bagaimana haknya sekolah dan juga usaha mereka. Dan saat ini di lokasi juga ramai, ini selain petugas ada juga orang-orang atau warga ini yang menonton. Dan ramai sekali, tadi juga sempat diamankan atau disterilisasi, namun warga tetap ingin menonton. Karena memang tadi pagi ricuh, namun saat ini kondisi sudah mulai kondusif, warga juga sudah mulai mengalah. Dan Satpol PP masih terus membantu mengeluarkan barang-barang dan juga merobohkan bangunan-bangunan. Bisa dilihat. Ya, sekali lagi bahwa bangunan-bangunan liar yang ada di kawasan Rawajati Barat ini dirobohkan, yaitu untuk penggunaannya, peruntukannya itu untuk pembuatan atau pembangunan sub zona keamanan rel kereta api, karena lokasi ini tepat berada di sebelah atau rel kereta api, tepatnya di dekat stasiun Kalibata. Untuk itu penerapan ini dilakukan karena memang penerapan ini juga sudah sebenarnya Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan memberikan surat pemberitahuan, namun tidak digubris warga. Dan akhirnya warga berhasil melakukan negosiasi itu pada bulan Mei 2016 lalu, sehingga adanya pemunduran waktu, dan akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2016 lalu Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan surat pemberitahuan atas adanya pembongkaran yang akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016 ini. Ya, bisa dilihat bangunan dirobohkan. Pagi ini berlangsung penertiban pemukiman di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Seperti apa situasi terkini? Kita bergabung dengan reporter Elita Mega di sana. Elita, bagaimana kondisi terkini di sana? Dari pantauan kami, Anda dapat melihat di belakang saya, Rike, memang hingga saat ini masih dilakukan penertiban. Di antaranya tadi sudah ada 3 alat berat yang diterjunkan untuk menertibkan lokasi ini, di mana memang sebelumnya sempat ricuh dari warga sendiri melakukan sebuah tindakan seperti melempar batu dan botol kepada Satpol PP yang berusaha untuk mengamankan lokasi. Dan sejauh ini dari pantauan kami ada 500 Satpol PP yang diterjunkan
diterjunkan serta 100 orang personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan. Dan sejauh ini memang sebelumnya telah dilakukan negosiasi warga yang didampingi oleh anggota DPRD Komisi A dan juga LSM, dan tadi kericuan sendiri sudah sempat reda sejak pukul 7:30 pagi. Di antaranya dari pantauan kami ini memang ada 60 rumah terdiri dari 60 kakak atas 200 jiwa yang terdiri dari tempat usaha, rumah warga, dan juga ada warung ataupun toko yang turut digusur ataupun ditertibkan, Rike. Dan antisipasi dari kepolisian sendiri menyatakan bahwa melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga. Di antaranya mengapa sebelumnya warga ini melawan, karena warga sebelumnya telah diberikan opsi untuk direlokasi ke Rusun Marunda, namun warga menolak karena alasan jauh serta mempertimbangkan tempat sekolah anak maupun tempat usaha yang sempat dibuka di lokasi ini. Dan warga sebelumnya meminta agar tidak direlokasi ke Rusun Marunda dan minta untuk direlokasi di wilayah sekitar lokasi penertiban, yaitu di Pancoran. Dan sejauh ini alasan mengapa adanya penggusuran atau penertiban adalah pemerintah ingin mengembalikan fungsi lahan hijau diantaranya untuk subzona pengamanan rel kereta api, Rike. Dan sejauh ini dari pantauan kami, pengamanan kepolisian sendiri dari Jalan Dewi Sartika, jalur dari Cawang ke arah Taman Kalibata ini ditutup, tidak dapat dilalui oleh kendaraan karena memang sempat mengalami kericuhan, dan hingga saat ini jalanan sendiri masih dipadati oleh warga dan juga Satpol PP serta pihak kepolisian. Dan dari pantauan kami persis di depan jalan masuk ini, Satpol PP masih melakukan penertiban, dan di sini juga tadi sempat hadir beberapa pihak penting dari Pemda sendiri yang turut membantu untuk meredakan dari amarah warga. Riko. Baik, terima kasih Elita Mega melaporkan dari kawasan Kalibata. Pagi ini pemirsa berlangsung penertiban pemukiman di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu bagaimana situasinya saat ini? Kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, sudah ada Elita Mega. Ya Elita, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Yohana, pagi ini dari pantauan kami kondisi sendiri terlihat kondusif. Anda dapat melihat ini di belakang saya. Hingga saat ini proses penertiban masih berlangsung. Di antaranya memang sudah ada 500 Satpol PP dan juga 100 personel dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jaksel yang membantu adanya penertiban dari penggusuran kawasan Rawajati. Dan dari pantauan kami di sini sudah ada 3 alat berat yang turut yang diterjunkan langsung untuk melakukan penertiban di lokasi ini. Dan sejauh ini sebelumnya memang terjadi kericuhan pada pagi hari, namun sudah sempat reda pada pukul 7:30. Dan dari informasi yang ada bahwa sebelumnya warga ini telah melakukan negosiasi yang didampingi oleh anggota DPRD Komisi A dan juga dibantu oleh LSM. Namun memang warga hingga saat ini masih menolak adanya penggusuran ataupun penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Di antaranya warga ini menolak dengan alasan sebelumnya memang pemerintah telah memberikan tawaran untuk direlokasi ke Rusun Marunda, namun warga menolak dikarenakan merasa bahwa lokasi dari Rusun Marunda ini letaknya terlalu jauh dan warga mempertimbangkan bahwa anak mereka untuk pergi ke sekolah dan juga tempat usaha tidak memungkinkan jika direlokasi di wilayah Marunda, sehingga warga sendiri meminta kepada pemerintah agar tetap dipindahkan di kawasan Pancoran ataupun di daerah yang masih dekat dengan Rawajati. Dan sejauh ini antisipasi dari kepolisian sendiri masih berlangsung, diantaranya dilakukan pendekatan secara persuasif kepada warga. Dan lokasi dari penggusuran sendiri, Elvita, tidak lain adalah ada sekitar 60 bangunan. 60 bangunan ini terdiri dari tempat usaha dan juga rumah warga. Ada 60 kakak atau kurang lebih sekitar 200 jiwa yang turut digusur ataupun dilakukan penertiban oleh pemerintah. Dan sejauh ini pengamanan dari kepolisian sendiri diantaranya di Jalan Dewi Sartika, jalur
Satpol PP serta pihak aparat kepolisian. Dan sejauh ini warga sendiri mengaku bahwa mereka memiliki KK dan KTP sesuai dengan alamat tempat mereka digusur, karena memang warga menyatakan bahwa sebelumnya telah tinggal di lokasi ini selama 35 tahun, Elvita. Dan memang tujuan dari adanya penertiban ini sendiri adalah pemerintah ingin mengembalikan fungsi lahan hijau untuk subzona pengamanan rel kereta api. Dan sejauh ini Elvita, penertiban sendiri diberikan atau dilakukan untuk bangunan liar yang ada di kawasan ini kurang lebih sepanjang 300 meter. Sebelumnya pemerintah ini memang telah memberikan SP1 pada tanggal 4 Juni 2015 dan juga SP2 8 Juni 2015 serta surat perintah pada tanggal 10 Juni 2015 serta pelaksanaannya pada 13 Juni 2015. Namun untuk surat pemberitahuan ini ada pada tanggal 18 Agustus 2016 dan sebelumnya di bulan Mei telah dilakukan mediasi dengan DPRD Wali Kota dan juga dilakukan sejumlah rencana relokasi ke Dusun Marunda. Dan untuk pantauan terakhir, Elvita, kami melihat bahwa kondisi di lokasi Rawajati ini terpantau kondusif. Elvita. Terima kasih untuk laporannya.